glory. Haleluya, Yesus. Kami datang kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kami datang kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami datang kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kami seutuhnya. Bapa, pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk hal-hal yang luar biasa yang Bapa kerjakan bagi kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Selalu menuntun kami dari waktu ke waktu. Sehingga sampai saat ini kami boleh melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami secara pribadi lepas pribadi. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami rindu kembali diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Karena kami tahu di dalam firman-Mu Tuhan kami akan bertumbuh. Di dalam firman-Mu kami akan berbuah. Di dalam firman-Mu kami akan kuat. Di dalam firman-Mu kami akan hidup di dalam pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Sehingga kami bersama-sama diberikan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah sementara firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah diberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya sungguh percaya firman Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama-sama saya katakan, amin. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Loh, kok Ibu di-mute? Sandra mute, Bu. Unmute, Bu. Kedengeran. Sudah. Oke. Loh. Di-mute lagi, Bu. Sudah? Oke. Sip. Pindah sendiri dia ya. Baik, kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Saya percaya walaupun secara virtual kita akan diberkati Tuhan. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 4, saudaraku, ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan bagi saudara Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Senang berjumpa dengan saudara. Saya percaya segala sesuatu di dalam Tuhan itu baik adanya. Saudaraku, pada siang hari ini kita akan belajar tentang Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saudara, perikop ini sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya pastinya. Tetapi ketika kita merenung kembali firman Tuhan, tentunya saudaraku, semakin hari kita semakin mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan yang kita baca. Pasti ada rema yang Tuhan ingin sampaikan bagi saudara dan saya. Saudara, kalau kita perhatikan di perikop ini, di situ dikatakan angin ribut diredakan. Kalau kita kembali pada latar belakang sebelumnya, saudaraku, di situ bercerita tentang sepanjang hari Yesus mengadakan pelayanan, ya. Jadi dari pagi hingga sore Yesus mengadakan pelayanan. Lalu disambung kembali, Yesus mengajak para murid untuk melanjutkan pelayanan kembali, saudaraku. Di mana Yesus berkata kepada para murid untuk bertolak menyeberangi danau Tiberias. Di dalam pasal 35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Berarti yang menjadi pemimpin di dalam perjalanan ini, perjalanan penyeberangan ini, saudaraku, adalah Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, kalau kita perhatikan di ayat ke-36, di situ dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, ayat 36 ini terbalik, saudaraku. Kalau di ayat ke-35 Tuhan Yesus mengajak para muridnya, di ayat ke-36 para murid bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku, di sini terjadi bahwa pengambilan kekuasaan yang tadinya dipimpin oleh Tuhan tetapi sekarang terbalik. Ya, perjalanan itu dilakukan oleh para murid. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa akan terjadi badai saat itu. Ya. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi saat itu. Dan Tuhan Yesus tahu bahaya apa yang akan terjadi di Danau Tiberias. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyeberang Danau Tiberias pada sore hari? Nah, saudara, dari sini kita bisa belajar yang pertama, di tengah-tengah badai yang datang menyerang para murid, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus menguasai segala sesuatu termasuk alam semesta. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi, saudaraku, di mana ketika badai itu datang, Tuhan Yesus akan menyatakan kebesarannya bahwa dia tidak hanya manusia 100%, tetapi dia adalah Tuhan Allah 100% yang sanggup mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini. Saudaraku, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan badai corona, ya. Setiap orang, saudaraku, tidak bisa menghindari yang namanya badai, ya. Badai itu bisa menyerang siapapun. Saudara, saya memetik ya satu kata bijaksana. Seseorang mengatakan bahwa hidup adalah misteri, saudara. Hidup adalah misteri di mana seseorang itu akan dibawa. Jadi saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu menjadi misteri, menjadi rahasia Tuhan yang tidak kita mengerti. Saudara, keadaan saat ini misalnya saja kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini, saudara. Tadinya kita tidak pernah berpikir akan terjadi atau bangsa dan negara kita akan alami. Ya. Saat virus ini terjadi, saya saat itu ada di Belanda, saudara ya. Saya nonton TV, saya lihat, oh ada virus yang menyerang Wuhan saat itu. Ya. Dan saya tidak pernah berpikir, saudaraku, dampak daripada virus corona ini menyerang berbagai macam sendi-sendi kehidupan kita, saudaraku. Baliklah saya dari Belanda ke Indonesia, saudara.
Nah, 1 minggu saya di Indonesia, barulah saya mendengar berita bahwa di Depok, ya, orang yang pertama kali kena. Saudaraku, berjalan dengan waktu, saudaraku, ternyata virus ini bagi saya sesuatu badai yang mengerikan, saudara. Badai yang mengerikan, yang menyerang segala macam lini-lini kehidupan kita semua. Dari virus corona ini, saudara, coba kita perhatikan. Ketika saudara bekerja baik-baik, iya kan? Saudara baik bekerja, toto ada saja teman kita, saudaraku yang di PHK, dirumahkan. Ya. Apakah dia pernah membayangkan, saudaraku, dampak dari virus corona? Tidak. Atau kita yang berkumpul di tengah-tengah anak saudara kita, keluarga kita, tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga kita yang terpapar corona. Akhirnya dia harus diasingkan, saudaraku. Dan mungkin kalau dia sehat, selamat, kita bisa berkumpul. Tetapi kalau dia meninggal, kita juga tidak bisa menghadiri benar-benar bagaimana, saudaraku, kejadian itu. Saudaraku, betapa mengerikannya, kita bisa membayangkan bahwa badai virus corona ini menyerang saudara dan saya. Seperti halnya badai yang dialami para murid, saudaraku. Para murid pada saat itu mereka berkata, kenapa Tuhan Yesus tenang-tenang saja tidur di buritan kapal, sementara mereka akan mati? Saudaraku, bukankah pertanyaan yang sama akan keluar dari kita? Kok sepertinya Tuhan tenang-tenang saja ketika kita menghadapi badai COVID Corona ini? Katanya Tuhan berkuasa. Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang-orang sakit? Mengapa Tuhan tidak langsung melakukan mujizat? Mengapa kalau kita lihat dahulu banyak kesembuhan, mujizat-mujizat yang dilakukan hamba-hamba Tuhan? Kenapa saat ini kita tidak bisa melihat mujizat itu secara benar-benar nyata? Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang yang terpapar sakit. Saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meragukan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada, Tuhan bisa mengendalikan ini. Saudaraku, pada siang hari ini saya mau mengajak kepada saudara bahwa badai besar sekalipun yang menimpa saudara dan saya, tetap saja kita akan melihat bahwa kebesaran Tuhan itu tetap ada di sana. Karya Tuhan di tengah-tengah badai yang menakutkan, Tuhan tetap menjanjikan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudaraku, bukankah tidak selamanya langit biru, saudara? Tidak selamanya juga bunga mekar. Dan tidak selamanya mentari bersinar. Artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ini, di balik air mata saudara dan saya menghadapi situasi yang pelik, situasi yang mengerikan, saudaraku, bahwa di balik air mata pasti ada senyuman di dalam Tuhan. Amin. Di dalam ujian yang Tuhan izinkan, saudaraku, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan. Di balik, saudaraku, ada badai yang menimpa saudara dan saya, ada pelangi kasih yang Tuhan janjikan. Amin. Dan di balik setiap doa kita untuk menghadapi badai-badai yang kita hadapi, ada janji Tuhan bahwa di balik doa kita pasti ada jawaban. Amin, saudaraku. Saudaraku, bahwa ketika para murid menghadapi badai ini, Tuhan tidak perlu banyak melakukan sesuatu. Yang Tuhan lakukan, saudaraku, kita bisa perhatikan di ayat 39, di situ Tuhan katakan, diam, tenanglah. Tuhan katakan, diam, tenanglah. Mengapa, saudara? Karena ketika saudara dan saya atau para murid menghadapi badai yang besar, kita tidak bisa diam. Kita pasti panik, kita pasti takut. Tetapi Tuhan katakan di tengah-tengah seperti itu kita harus diam. Diam artinya apa, saudaraku? Berdoa. Dengan diam, saudara berdoa, saudara mendapatkan ketenangan yang
datangnya daripada Tuhan. Dengan diam berdoa, saudara mendapatkan kekuatan baru. Dengan diam dan tenang, saudara bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan ketika saudara menghadapi badai-badai kehidupan. Saudaraku, badai kehidupan di depan kita yang kita tidak bisa mengerti karena kita terbatas di dalam pikiran kita, saudaraku. Tetapi Allah sumber hikmat itu mengajar saudara dan saya untuk terus-menerus berjalan di dalam pimpinan Dia. Di dalam iman yang kita miliki bersama-sama dengan Dia, saudaraku. Yaitu memiliki iman yang mampu menerobos. Iman yang mampu menerobos bahwa di tengah badai yang berat sekalipun, di tengah badai yang mengerikan sekalipun, ada kuasa Tuhan dinyatakan, saudaraku. Biar kiranya, saudaraku, keadaan COVID saat ini tidak meragukan iman percaya saudara kepada Tuhan. Tidak membuat saudara marah kepada Tuhan. Tetapi biarlah saudara melihat di balik badai ini ada kebesaran Tuhan yang dinyatakan. Amin. Ada penyertaan Tuhan yang dinyatakan. Pasti saudaraku ingat lagu Banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti. Saudaraku, perkara-perkara yang terjadi di depan kita, kita tidak bisa mengerti. Tetapi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, suatu saat nanti saudara mengerti bahwa perkara yang saudara hadapi, badai kehidupan yang begitu berat yang saudara hadapi, ada Tuhan yang hidup yang membela kita. Amin. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan di situ dikatakan, setelah diamlah, lalu para murid, saudaraku, mereka saling berkata satu dengan yang lain. Saudaraku, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, ayat ini mau mengajarkan bahwa para murid yang bergaul terus dengan Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengalami Tuhan. Para murid yang terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menerobos pandangan rohani yang ada di depan sana bersama-sama dengan Tuhan, sehingga mereka meragukan kuasa Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita, bukankah kita juga kadangkala seperti itu? Kehidupan kekristenan kita mungkin, saudaraku, dengan usia kita 50, berarti kehidupan kekristenan kita 50 tahun. Kita tahu Alkitab, kita tahu Tuhan, tapi kita jarang sekali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Sehingga ketika badai datang, saudaraku, kita menjadi panik, kita tidak bisa berdiam untuk berdoa. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada siang hari ini bahwa saudara dan saya, Tuhan kasih, saudaraku, sesuatu yang terjadi di depan kita yang kita tidak mengerti. Tapi percayalah, apapun yang terjadi yang saudara dan saya alami, itu mendatangkan kebaikan, saudaraku. Karena badai COVID yang kita alami saat ini, tidak hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan saja yang mengalaminya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mengalaminya. Orang yang miskin juga mengalaminya. Orang yang kaya juga mengalaminya. Semua mengalaminya. Perusahaan besar juga mengalaminya. Perusahaan kecil juga mengalaminya. Artinya, saudaraku, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita semua, Dia bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana kita memandang segala sesuatu itu dari kacamata iman kita kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita pada siang hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan, terutama menghadapi badai-badai kehidupan ini. Bisakah kita berjalan di dalam janji-janji Tuhan? Amin. Janji-janji Tuhan melalui firman Tuhan.
Saudaraku, tidak dipungkiri ketika kita melihat, ya, dengar berita rumah sakit mulai penuh, kuota kuburan untuk para corona juga sudah penuh, saudaraku. Secara manusia memang kita takut, saudaraku. Tetapi karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, kita dihidupkan oleh janji-janji firman Tuhan. Amin. Janji-janji firman Tuhan melalui Alkitab ini. Bahwa ketika kita takut, saudaraku, perkatakan janji firman Tuhan. Saudara, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Atau mungkin saudara rasa, aduh saya sakit Tuhan. Jangan-jangan saya kena virus corona ini. Saudara, perkatakan iman. Tuhan, dengan bilur-bilurmu, aku tidak akan sakit. Aku akan sembuh. Perkatakan, saudaraku, janji-janji firman Tuhan. Bahwa janji-janji firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Saudaraku, badai terus menghimpit saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dapat kita lakukan, saudaraku? Yang pertama, kalau yang pertama kita hidup dalam janji-janji firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pada saat kita menghadapi badai kehidupan, masihkah kita punya hati nurani, saudaraku, untuk saling mengerti, ya, saling mendorong, saling menghargai, saudara. Karena keadaan yang kita hadapi saat ini, saudara, membuat kita kehilangan untuk rasa arti daripada saling ini, saudaraku. Kita sulit lagi untuk saling mengerti, saudaraku. Kita sulit lagi untuk saling mendorong. Kita sudah ketakutan sendiri, saudaraku. Tetapi biarlah, saudaraku, kita diajarkan kembali bahwa badai yang kita hadapi saat ini tidak mengurangi perhatian kita kepada sesama kita, kepada teman-teman sekerja kita. Untuk saling mengerti, saling mengasihi, saling menghormati. Tidak justru saling menggunting atau memotong. Artinya, saudaraku, kita tidak mencari keuntungan sendiri, saudaraku, pada saat kita menghadapi keadaan-keadaan sulit. Justru dalam keadaan sulit di tengah-tengah badai ini, mata kita kembali lagi dibukakan untuk melihat bahwa di tengah-tengah kekurangan kita, kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita, saudaraku, menghadapi badai kehidupan ini, kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita melihat bahwa semua lapisan mengalami hal yang sama. Tetapi bagaimana kita memandang kepada Tuhan yang mencintai saudara dan saya, bahwa di balik badai yang kita hadapi, kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Kebesaran Tuhan akan diperlihatkan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak hanya itu, kita akan memiliki yang namanya kasih yang daripada Tuhan. Memiliki iman yang menerobos, yang memampukan kita melihat bahwa badai ini Tuhan izinkan terjadi saat ini. Tapi ada waktunya, badai ini pasti akan berlalu. Amin. Tidak selamanya badai itu ada. Yang penting adalah, saudaraku, bagaimana kita semangat menghadapinya, bagaimana kita optimis berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kepercayaan iman kita kepada Tuhan tidak ragu-ragu lagi, bahwa Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu untuk apapun yang kita hadapi saat ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, kita akan angkat pujian banyak perkara yang tidak ku mengerti. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Tiada pun terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Saudara, saya percaya melalui pujian ini tidak ada satu hal pun yang terlewatkan di mata Tuhan. Bahwa kejadian apapun yang saudara dan saya alami, saudaraku, badai kehidupan yang saudara tidak inginkan terjadi, Allah tetap bekerja di dalamnya. Allah akan berkarya, menyatakan kebesarannya, pembelaannya, penyertaannya, pertolongannya dalam kehidupan saudara. Tetap percaya, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal-hal yang luar biasa yang Bapa sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang firman-Mu. Biar firman-Mu memberkati kami Tuhan. Di dalam kami menghadapi badai kehidupan kami masing-masing. Mungkin kami menghadapi badai kehidupan pekerjaan kami. Mungkin kami menghadapi badai kehidupan keuangan kami, kesehatan kami, usaha kami, rumah tangga kami. Apapun ya Tuhan, pada siang hari ini kami mau belajar mempercayakan bahwa Tuhan ada di atas badai kehidupan kami. Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, yang sanggup melalukan badai-badai yang ada, Bapa. Khususnya ketika kami, Tuhan, menghadapi pemerintah bangsa kami, negara-negara yang ada, Tuhan, yang mengalami virus corona saat ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya akan ada waktunya badai ini pasti akan berlalu. Dengan kuasa kasih Tuhan dinyatakan, ya Tuhan. Kami akan melihat kebesaran Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, para karyawan yang ikut mengambil bagian di dalam kebaktian ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, mata iman yang kepada Tuhan, bahwa kami memiliki iman yang menerobos, yang sanggup mengalahkan ketakutan kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami. Karena Tuhan kami, Tuhan yang besar atas persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Kami akan melakukan tugas dan kewajiban kami masing-masing. Kami akan terus-menerus berdiam di dalam Tuhan. Kami akan terus-menerus berdoa. Karena dengan berdoa kami mendapatkan ketenangan, jawaban yang datangnya daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam kontrol Tuhan. Hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami mau menyerahkan itu semua dalam tangan kasih-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.